Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Diajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas, kami akan jadikan bukti, ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan, ya. Termohon telah berbuat sewenang-wenang. Publik menilai termohon tidak becus Dengan menggunakan pengaruh jabatan, termohon semena-mena melanggar aturan hukum dan hak asasi manusia. Sudirman, ya, kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya, orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui, kalau harusnya kan di lapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti, ya, keterangannya, silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon, ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan sidang pra-peradilan kasus Peggy Setiawan kemarin, ya. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 24 Juni itu merupakan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang pertama, namun tidak dihadiri oleh pihak dari Polda Jawa Barat dan ditunda ke tanggal 1 Juli kemarin. Dan yang terjadi kemarin pada tanggal 1 Juli, sidang pra-peradilan, ketika hakim meminta untuk pihak Polda Jawa Barat untuk menunjukkan bukti atau saksi, dan di situ pihak Polda Jawa Barat tidak memberikan atau tidak membawa serta saksi saat itu. Dan pihak Polda Jawa Barat meminta untuk bisa memberikan kesaksian atau menghadirkan saksi pada tanggal 2 Juli hari ini. Dan seperti apa sidang yang terjadi kemarin dan apa komentar dari para pihak, baik itu dari pihak Peggy Setiawan maupun dari pihak Polda Jawa Barat. Tentu kita akan menyaksikannya di dalam cuplikan-cuplikan video yang akan kami reaksi pada kesempatan kali ini. Namun seperti biasa, kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sudah siap belum nih? Belum siap kayaknya. Ya, silakan. Oke, baik ya, hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma. Berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Mana? Nggak ada yang datang ya? Saksi mahkota apa saksi kunci? Hah? Tidak ada yang Nggak bakal datang. datang lah, orang udah satu komando diteleponin. Ya, jangan datang, ntar lu jawabannya blunder. Lagian saya mah bingung sama Pak Rudiana. Orang model-model begitu bisa jadi saksi kunci, saksi mahkota. Dari mana? Hah? 2017 aja pada kagak ada yang hadir ya, yang sidang tertutup begitu. Apalagi ini sidang terbuka. Waduh, gitu banyak lagi pengacaranya. Ayo loh, orang kagak takut ya diberondong pertanyaan. Ini lagi nih dia pada lagi meriang kuntet. Mikirin pertanyaan-pertanyaan dari pengacara ya. Lu sih pada sekarang ngadi-ngadi. Aduh, gue mau ampun ah. Termohon telah berbuat sewenang-wenang. Publik menilai termohon tidak becus Dengan menggunakan pengaruh jabatan, termohon semena-mena melanggar aturan hukum dan hak asasi manusia. Loyo betul ini ya, dari pihak Polda Jawa Barat ini. Langsung tertunduk ya.
Wah, parah. Kami Itu yang hadir harus di buktikan. sini, kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Iya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi atas landasan kesamaan nama aja. Ya, jadi Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini dua hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor, yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 penasihat hukum dan atas nama keluarga Peggy Setiawan ya mengucapkan terima kasih ya, luar biasa netizen ini. Kalau saya bilang lebih intel ya, jadi kami masih mencari, netizen udah dapat ya kan. Nah, contoh Facebook ya, kami lagi lingkungan mana ya, memang ada ya yang tapi kami jadi kirim duluan ya postingan Peggy Setiawan dari netizen, kan keren, itu luar biasa. Makanya kami siapapun ya, netizen seluruh Indonesia termasuk yang paling berani Ibu Widya ya, salam hormat semuanya, semoga sehat selalu ya, terima kasih atas dukungannya, dukungan kalian semua membuat kami tambah semangat. Ya. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang, Mbak. Bapak, tadi boleh disampaikan Pak, seperti apa sidang berlanjut? Boleh dijelaskan? Tadi sidang mulai jam 9 sampai setengah 11. 9 sampai setengah 11. Permohonan kami cuma halaman 35 halaman. Melawan berkasnya dari penyidik itu sebal ini. Tapi walaupun kami hanya sedikit, kami berkeyakinan insya Allah kami dikabulkan oleh majelis hakim. Singkat saja Pak, apa isi permohonan tersebut secara singkat? Permohonan salah satunya kami agar majelis hakim membatalkan status tersangka, penetapan tersangka terhadap klien kami. Intinya sana. Baik, dari hari pertama, agenda pertama ini masih belum dijawab oleh pihak penyidik, betul ya Pak? Nah, di sini saya lihat belum kesiapan mereka. Berarti mereka tidak siap. Karena tidak siap, karena mereka tidak cukup bukti menurut saya. Kalau memang mereka siap, hari ini juga dibalas. Tapi mereka minta waktu besok. Tapi nggak apa-apa, kami ikutin aja. Kami maklumin, mereka nggak menguasai. Nggak menguasai karena mereka alat bukti mereka tidak cukup, tidak kuat. Gitu. Dari kuasa hukum sendiri, alat bukti seperti apa, ada berapa, dan kemudian juga saksi sudah disiapkan, betul Pak? Boleh diberitahu seperti apa? Oh, kami udah siap. Kami saksi kami lebih kurang 5. Ditambah ahli 1 orang. Dan ahli 1 orang. Dan tambah lagi yang lain, bukti yang lain. Cukup kuat. Dan kami insya Allah, saya optimis. Optimis kami kalau melihat dari fakta hukum yang ada ini, 99% kami dikabulkan permohonan kami oleh majelis hakim. Baik, jadi Anda yakin ya pihak kuasa Sangat hukum yakin, ini juga ya. alat bukti cukup kuat? Apakah hari juga sudah dibawa atau kemudian besok akan diperiksa oleh majelis hakim atau seperti apa? Sudah dibawa, tapi hari Rabu. Untuk ininya hari Rabu mungkin ya. Nah, sebab sidang lagi kan besok kan? Besok pukul 9 untuk balasan jawaban daripada termohon. Nah, nanti baru kami duplik. Terima kasih Pak Marwan juga bersama para kuasa hukum yang mendampingi. Kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diumumkan oleh Polda Jawa Barat ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan. Ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini ya baru saja 28 tahun. Pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan permohonan pra peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama ya, karena setiap kompresi pers Polda Jawa Barat
selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya, maka ya kami menyampaikan dalam permohonan pra peradilan ini, pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu, ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan, ya, ditangkap, statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei, ya, pukul 10 pagi, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga, ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya, ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu, ya, ditangkap dulu, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, dari 2016 sampai viralnya film Tina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga, ya, itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena, ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak, ditetapkan tersangkanya, ya, setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti, ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah penetapan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi, ya, saksi-saksi terakhir, ya, di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya, ya, dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon, ya, di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka. Itu. Oke, apa lagi? Ada informasi nggak seperti apa Peggy yang sebenarnya dicari ini? Apakah sudah ada informasi? Itu tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Iya, ada ciri-cirinya. Oh, itu kita belum ada. Enggak, sekarang begini. Kami hadir di sini, semata-mata kita harus garis bawahi nih, ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Iya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi atas landasan kesamaan nama aja. Ya, jadi Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini 2 hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor, yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan, bukan di 2024 ini. Pertanyaannya, kenapa didiamkan? Dan penyitaan barang bukti juga tuh harus disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak seizin pengadilan negeri. Penangkapannya juga kan nggak ada surat juga. Iya betul, tidak ada. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa, tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga.
Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Kita tunggu besok jawabannya karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Terus ini. Ya, gini Pak. Gini, satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya, ya. Kenapa kita tim kuasa hukum PEGI menitik beratkan kepada error in persona? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Polda Jabar menghormati putusan hakim tahun 2017? Kalau mereka menghormati, tangkap Peggy Peong, bukan Peggy Setiawan. Nah, itu pertama, ya. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami jauh berbeda. Ya, saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas sebanyak ya. Siapakah Peggy Peong, siapa Peggy Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir Kompolnas menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama 5 Peggy Setiawan. Ya, siapa saya itu? minta kepada Polda Jabar, kalau memang ada 5 Peggy Setiawan di kantong penyidik, ya, yang 4 panggil tuh, ya, yang 4 panggil, mintai keterangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami Peggy Setiawan, ya, tangkap, tahan, atau kalau mereka nggak berani itu lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan, bebaskan, simpel kan, itu aja. Oke, jadi pada intinya karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah error in persona, Sudirman, ya, kami akan tanya dari hati ke hati nanti karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, ibu Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya, ini enggak. Nah, jadi hanya 2 itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya, karena bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Kira-kira gitu. Silakan mau nanya Ibu, silakan. Kan dari kejaksaan pun sudah jelas bahwa berkas dikembalikan karena P18, artinya bukti permulaan dari tertuduhnya Peggy Setiawan sebagai tersangka tidaklah terbukti sehingga kejaksaan pun mengembalikan berkas tersebut karena memang masih jauh untuk dibuktikan bahwa Peggy adalah tersangkanya. Sangat lemah. Ya. Satu hal yang gini Pak, besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik, terus duplik. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan jelas-jelas dikatakan oleh klien kami, rekan-rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan spin penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah, ini penting, ini perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik. Sudirman, ya, kami akan tanya dari hati ke hati nanti karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, ibu Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya, ini enggak. Nah, jadi hanya 2 itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya, karena bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus
sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Kira-kira gitu. Silakan Mbak mau nanya Ibu, silakan. Kan dari kejaksaan pun sudah jelas bahwa berkas dikembalikan karena P18, artinya bukti permulaan dari tertuduhnya Peggy Setiawan sebagai tersangka tidaklah terbukti, sehingga kejaksaan pun mengembalikan berkas tersebut karena memang masih jauh untuk dibuktikan bahwa Peggy adalah tersangkanya. Gitu. Sangat lemah, ya. Satu hal begini Pak. Besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik, terus duplik. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan, jelas-jelas dikatakan oleh klien kami, rekan-rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan spin penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah ini penting, ini perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik. Kuasa hukum adalah penetapan status hukum Peggy sebagai tersangka dibatalkan demi hukum. Dan ingat, Polda Jawa Barat, Kepolisian Cirebon, bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun, Anda bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini. Anda mencoreng muka Anda sendiri dan membiarkan oknum-oknum yang ada di tubuh Anda menggerogoti marwah daripada institusi Anda sendiri. Tanggung jawab Anda sekarang untuk memperbaiki nama baik, memperbaiki masa depan mereka-mereka yang sudah Anda zolimi. Ya, tidak bisa tidak, dan nggak bisa diam aja. Dan nggak bisa dibiarkan ini seperti ini terus. Kedepannya netizen jangan pernah menyerah, karena permasalahan ini sudah sejak dulu terjadi. Hanya saja sekarang media sosial memegang peran penting sehingga segalanya bisa terbuka, segalanya bisa didapatkan bukti-buktinya dengan gampang, dengan mudah. Jangan lagi mengintimidasi masyarakat hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan yang kalian miliki. Nggak segampang itu, coy. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor, yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan bukan di 2024 ini. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Dan penyitaan barang bukti juga itu harus disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti, dan tidak seizin pengadilan negeri. Penangkapannya juga kan nggak ada suratnya juga, Pak. Iya betul, tidak ada. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa, tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Hakim Ketua Iman Sulaiman sampai terheran-heran saat Polda Jawa Barat hadir tapi tidak punya bukti saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina. Hadir di sidang pra-peradilan Polda Jabar rupanya belum siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim PN Bandung, Iman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon, Senin 1 Juli 2024. Namun sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, Selasa 2 Juli 2024. Karena pihak penyidik Polda Jabar belum mempersiapkan jawaban apa-apa hingga membuat disoraki pengunjung sidang.
Bahkan, saat hakim menanyakan sidang pembuktian dari termohon akan dijadwalkan pada Kamis 4 Juli 2024. Rupanya Polda Jabar tidak memiliki bukti saksi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Oleh kuasa pemohon, saya tanyakan apakah tetap dengan permohonannya atau ada perbaikan. Silakan. Tetap dengan permohonannya atau ada renvoy atau perbaikan? Kami ada renvoy. Silakan di bagian mana? Ini, silakan maju. Yang dari penyidik silakan diserahkan. Dikasihkan ke sana biar jelas poin-poinnya akan dirangkai. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Belum siap juga nih. Iya, ya silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, cuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Kapan jam 9 pagi ya, besok Untuk nih. replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu, di sini surat dan ahli. Oke. Bersaksi tidak ada ya, Polda. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Bahwa kami membacakan ini. Sebentar ya, mohon pengunjung sidang untuk tenang biar kita bisa menyimak dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh pemohon. Silakan. Mohon izin kami membacakan permohonan kami ini secara bergantian yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Dalam kesempatan ini izinkan kami tim pengacara Peggy Setiawan untuk membacakan permohonan pra peradilan ini secara lengkap agar dapat diketahui oleh kita semua maupun publik baik yang ada di dalam gedung peradilan ini atau di luar pengadilan. Izin yang mulia untuk membacakan dengan selengkapnya. Ya, silakan dengar. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74/80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Perihal permohonan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan. Dengan hormat, perkenankanlah kami
dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni tahun 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Peggy Setiawan. Pekerjaan belum atau tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, nomor induk kependudukan 320-914-290-896-0008. Beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT _RW 004-002, Kelurahan _Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia QQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613, atas penetapan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh termohon sebagaimana surat penetapan tersangka nomor S.Tab_90_5 Romawi _Res _1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun yang menjadi dasar alasan permohonan pra-peradilan adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra-peradilan bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini, perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil maupun material agar menjadi terang suatu tindak pidana, dan perlu dicermati pula syarat dan ketentuan serta prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonan ini, pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra-peradilan untuk dijadikan pertimbangan yang mulia hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
dan bab 12 bagian ke-1 sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang pemohon. 3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHP pasal 1 angka 10 menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Bahwa selain itu yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya 5. Bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 junto pasal 77 junto pasal 82 ayat 1 junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan. Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Izin yang mulia, pembacaan akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan seperti yang kita ketahui dan saksikan bahwa ternyata pihak dari Polda Jawa Barat dalam hal ini sebagai pihak termohon tidak menghadirkan saksi. Namun diagendakan untuk dilakukan hari ini ya, tanggal 2 Juli untuk sidang lanjutan, dan di situ pihak Polda Jawa Barat akan menghadirkan saksi ya, seperti yang disampaikan tadi. Dan ternyata dari pihak Peggy Setiawan itu akan menghadirkan surat saksi dan juga ahli, sedangkan dari Polda Jawa Barat hanya surat dan juga ahli. Seperti apa nanti keberlanjutan sidang pra-peradilan, nanti kita akan reaksi pada video berikutnya. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video kami dalam session-session yang akan datang. Sekian dan terima kasih.